Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Rahma Aulia dengan NIM 112110556, mahasiswa program studi manajemen Universitas Beta Bangsa, kelas MA 21C02 SDM. Di sini saya akan membuat suatu video mengenai bisnis UMKM laundry dengan menceritakan mulai dari aspek sumber daya manusia, aspek produksi, aspek keuangan, aspek teknologi, dan aspek manajemen risikonya. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Halifi Hazizan SPTMM. UMKM yang saya ambil adalah UMKM Laundry dengan nama Laundry Sinarjaya. Laundry Sinarjaya ini merupakan usaha mikro yang bergerak pada bidang jasa pencucian pakaian yang berlokasi strategis di salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Karawang, di Kecamatan Rawamerta, yang lingkungannya padat penduduk. Juga daerahnya ini mayoritas adalah pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam. Usaha ini didirikan oleh Bapak Maman Lukman selaku pemilik dari usaha laundry Sinarjaya. Usaha ini juga didirikan dari pengamatan Bapak Maman selaku pemilik laundry terhadap kebutuhan masyarakat di lingkungan tersebut. Dengan modal awal yang relatif terjangkau, juga peluang pasar yang menjanjikan, dengan percaya diri pemilik dari usaha ini untuk memutuskan membangun dan memulai usaha laundry ini dengan sebagai solusi bagi kebutuhan masyarakat atau penduduk sekitar sebagai jasa pencucian pakaian yang berkualitas dan juga terpercaya. Meskipun memiliki potensi pasar yang cukup menjanjikan atau cukup besar, Laundry Sinarjaya ini menghadapi beberapa tantangan dalam operasionalnya. Informasi yang telah saya dapatkan pada kunjungan kemarin bahwa dari segi aspek sumber daya manusia, laundry ini sepenuhnya dikelola oleh pemilik itu sendiri tanpa bantuan tenaga kerja tambahan. Nah, keputusan untuk mengelola usaha laundry ini telah dipertimbangkan oleh pemilik mengenai efisiensi biaya dan juga keinginan dalam memastikan kualitas layanan yang konsisten. Hal ini menjadikan operasional bisnis sangat bergantung pada kemampuan fisik dan juga waktu dari pemilik laundry tersebut. Ketergantungan penuh pada satu orang ini sebenarnya menciptakan resiko besar bagi keberlanjutan bisnis, terutama ketika pemilik menghadapi kendala seperti sakit lah, atau kelelahan, atau memiliki urusan yang mendesak lainnya. Misalnya pada saat pesanan meningkat di musim tertentu seperti musim hujan atau menjelang hari raya ataupun menjelang libur, pemilik harus bekerja lebih keras untuk menyelesaikan semua pesanannya tepat waktu, yang berpotensi menurunkan kualitas layanan akibat kelelahan. Pemilik usaha laundry ini telah mengatur jadwal operasionalnya secara sistematis dari pukul
6 pagi sampai dengan pukul 9 malam untuk meningkatkan kompetensi. Pemilik juga secara otodidak mempelajari teknik cara untuk menghilangkan noda baju contohnya dan lain sebagainya, dan juga secara otodidak mempelajari bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik. Pada usaha Laundry Sinar Jaya ini bukan hanya menerima pakaian, tetapi ada pun jenis-jenis lain seperti pencucian karpet, pencucian boneka, selimut, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada aspek produksi di Laundry Sinar Jaya ini melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama adalah pencucian, yang kedua pengeringan, dan yang terakhir itu penyetrikaan, di mana seluruh proses produksi ini dilakukan secara manual dengan menggunakan peralatan yang standar. Meskipun sistem ini cukup untuk menangani pesanan dalam jumlah kecil hingga menengah, keterbatasan dari peralatan dan tenaga dapat menjadi hambatan bagi pemilik ketika permintaan itu semakin meningkat. Adapun proses produksi dijelaskan oleh pemilik dari laundry ini. Jadi di setiap cucian yang masuk atau pesanan yang masuk langsung pemilik timbang dan diperiksa secara teliti untuk mencatat jumlah pakaian tersebut dan kondisi awal, termasuk adanya noda ataupun kerusakan. Pencucian ini dilakukan menggunakan mesin cuci yang berkapasitas 8 kg beserta dengan pengaturan yang disesuaikan untuk setiap jenis pakaian. Dan mesin cucinya ini terdapat 2 buah dan masing-masingnya berkapasitas 8 kg. Proses ini meliputi pra-treatment untuk noda yang membandel akan dibersihkan terlebih dahulu secara khusus. Sedangkan pakaian yang tidak memiliki noda membandel langsung dimasukkan ke dalam mesin cuci. Setelah pencucian selesai, proses selanjutnya adalah pengeringan pakaian, di mana pada laundry ini untuk mengeringkan pakaian masih menggunakan sinar matahari karena pemilik tidak menggunakan mesin pengering, dikarenakan alasan pemilik ini karena beliau selain menghemat listrik, beliau juga memanfaatkan tata surya untuk mengeringkan pakaiannya. Akan tetapi ini juga akan menjadi suatu kendala atau tantangan bagi pemilik jika musim hujan turun, dan beliau pun menceritakan teknik yang dipakai beliau untuk mengeringkan pakaian ketika musim hujan adalah jika konsumen mengantarkan cuciannya di sore hari, maka pemilik tersebut langsung menyelesaikan cucian tersebut dengan memasukkan ke dalam mesin cuci, dan setelah pencucian selesai, pemilik langsung bergegas untuk menggantungkan satu persatu pakaiannya di dalam tempat laundry tersebut untuk didiamkan selama semalaman agar pakaian tersebut tuh agak kering gitu ya. Tetapi bagi saya mungkin dari tanggapan yang lain, teknik ini tuh akan cukup memakan waktu ya, tetapi bagi pemilik teknik ini sudah
dilakukan sejak lama dan sudah terbiasa. Pada proses finishing ini meliputi penyetrikaan dengan menggunakan setrika biasa dan tidak menggunakan setrika uap dengan suhu yang sesuai dengan kain atau bahan dari pakaian agar pakaian tersebut tidak rusak. Dan pengemasannya pun menggunakan plastik yang ramah lingkungan secara rapi. Selanjutnya pada aspek keuangan, keuangan ini kan adalah salah satu aspek krusial dalam kelangsungan bisnis ya. Di Laundry Sinar Jaya pengelolaan keuangannya itu masih dilakukan secara manual oleh pemilik laundry tersebut. Jadi pendekatan ini tuh cukup sederhana namun memiliki kelemahan karena kurangnya pencatatan yang terstruktur. Pendekatan ini pun umum terjadi di banyak UMKM, tetapi memiliki beberapa resiko dan keterbatasan yang dapat menghambat pengembangan usahanya. Pemilik dari Laundry Sinar Jaya ini mencatat pemasukan dan pengeluarannya secara manual dan hanya menggunakan buku catatan atau buku tulis yang sederhana. Meskipun menurut beliau metode ini cukup untuk kebutuhan pencatatan harian, tetapi bagi kita kurang efektif untuk memahami kondisi keuangan secara menyeluruh. Karena dengan pencatatan manual dikhawatirkan terjadinya kesalahan pencatatan atau kehilangan data ataupun informasi yang tidak akurat menjadi lebih tinggi. Lalu arus kasnya pun seringkali tidak terpantau dengan baik. Misalnya pengeluaran rutin seperti biaya listrik, biaya air, biaya bahan untuk mencuci dan perawatan mesin mungkin tidak tercatat secara terperinci, yang akibatnya pemilik ini bisa kesulitan untuk mengetahui apakah pemasukannya ini cukup untuk menutupi seluruh biaya operasionalnya. Pada Laundry Sinar Jaya pun tidak ada laporan keuangan yang jelas, jadi pemilik ini kesulitan untuk mengetahui berapakah keuntungan bersih yang sebenarnya diperoleh dalam periode tertentu. Informasi ini penting untuk menentukan apakah usahanya berjalan dengan baik atau justru mengalami kerugian. Pemilik dari Laundry Sinar Jaya pun menceritakan modal awal yang dikeluarkan untuk mendirikan laundry tersebut, yaitu sebesar kurang lebih 15-20 juta, yang dimana mencakup pembelian mesin cuci, satu buah setrikaan, dan merenovasi sedikit ruangan untuk dijadikan tempat laundry tersebut. Adapun pemilik pun memberitahu biaya operasional bulanannya ini meliputi biaya air, biaya listrik, biaya deterjen, biaya pewangi, dan perlengkapan lainnya dengan total sekitar 1.500.000. Dan untuk penetapan harga layanan pada laundry ini dimulai dengan harga reguler sebesar 7.000 per kilogram dengan waktu pengerjaan 2-3 hari. Sementara
Untuk harga ekspres dikenakan tarif sebesar 8.000 per kilogram dengan pengerjaan 1 hingga 2 hari. Sedangkan untuk pencucian seperti karpet ataupun boneka, sepatu, tas dan lain sebagainya dikenakan tarif dengan sesuai ukuran serta tenaga yang dibutuhkan untuk membersihkan. Dengan kapasitas yang diperkirakan pemilik sekitar 15 hingga 20 kg per hari, laundry ini mampu menghasilkan pendapatan kotor dengan sekitar 5 juta per bulan. Selanjutnya, pada aspek teknologi, laundry Sinar Jaya ini pemilik mengakui bahwa belum memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk mendukung operasionalnya. Dari proses pencatatan transaksi dan manajemen inventorinya pun masih dilakukan secara manual sehingga sangat rentan terhadap kesalahan dan kurang efisien. Komunikasi pun dengan pelanggan terbatas karena hanya melalui pesan singkat atau juga panggilan telepon tanpa adanya pemanfaatan secara khusus atau menggunakan aplikasi khusus seperti WhatsApp Business. Selain itu, peralatan yang digunakan pun masih konvensional seperti mesin cuci dengan standar tanpa fitur sensor kelembapan serta setrika manual yang memerlukan lebih banyak menggunakan tenaga dan waktu. Dari sistem pembayarannya pun laundry Sinar Jaya ini belum mendukung dengan metode transaksi digital seperti transfer bank, QRIS, atau e-wallet, sehingga pelanggan hanya bisa melakukan pembayarannya itu secara tunai karena mungkin alasan hanya menggunakan pembayaran tunai karena mengingat dari konsumen pada laundry ini mayoritas ini adalah anak pondok pesantren atau yang disebut anak santri, sehingga pembayarannya dilakukan lebih banyak menggunakan tunai. Selanjutnya ada aspek dari manajemen risiko. Jadi manajemen risiko ini menjadi salah satu perhatian utama dalam operasional dari laundry Sinar Jaya. Jadi manajemen risiko ini adalah langkah penting untuk memastikan kelangsungan bisnis. Jadi laundry Sinar Jaya ini menghadapi beberapa risiko utama ya, dan terutama ini ketergantungan penuh kepada pemilik. Selanjutnya risiko kerusakan peralatan dan juga risiko ketidakstabilan dari keuangan. Adapun dari manajemen risiko pencegahan kerusakan pakaian ini dilakukan pemilik dengan memeriksa teliti saat penerimaan dan mensortir secara cermat dan menggunakan deterjen yang sesuai. Dari sistem pencatatan ini menggunakan nota yang diterapkan untuk mencegah kehilangan cucian. Pemilik pun menjaga kesehatan dan keselamatan ini dengan menggunakan alat pelindung diri atau yang disebut APD dengan ventilasi ruangan yang baik dan juga manajemen kelelahan melalui jadwal istirahatnya yang teratur. Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif ini, pemilik dari laundry Sinar Jaya fokus pada kualitas layanan, pendekatan personal dengan pelanggan, dan juga menggunakan harga yang kompetitif.
Dan untuk pengembangan jangka pendek, Laundry Sinar Jaya berencana untuk meningkatkan kapasitas melalui penambahan mesin cuci dan optimasi ruang kerja. Pengembangan dari layanan ini seperti antar jemput terbatas dan paket langganan bulanan juga direncanakan. Dalam jangka menengah, ekspansi usaha ini melalui pembukaan cabang dan juga penambahan karyawan menjadi target, disertai peningkatan teknologi seperti sistem tracking online dan aplikasi pelanggan. Melalui pengamatan yang telah saya amati terhadap berbagai aspek pada Laundry Sinar Jaya ini, sebenarnya memiliki peluang yang besar untuk berkembang lebih jauh dengan melakukan pembenahan pada beberapa aspek, terutama ini aspek dari sumber daya manusianya, efisiensi produksi, pengolahan uangnya pun, dan pemanfaatan teknologi juga manajemen risiko. Dengan perencanaan yang matang dan menerapkan strategi yang tepat, Laundry Sinar Jaya tidak hanya dapat meningkatkan kualitas layanannya, tetapi juga memperluas jangkauan pasar dan memperkuat daya saingnya di tengah industri laundry yang semakin kompetitif ini. Agar Laundry Sinar Jaya ini dapat berkembang lebih jauh dan lebih baik, juga dapat bersaing di industri laundry yang semakin kompetitif ini, saya memiliki suatu masukan untuk pembenahan dari berbagai aspek. Yang pertama itu aspek sumber daya manusianya. Jadi Laundry Sinar Jaya ini perlu mempertimbangkan untuk merekrut karyawan meskipun dalam jumlah kecil atau yang sifatnya ini paruh waktu. Dengan adanya tenaga kerja tambahan, mungkin beban kerja yang pemilik selama ini rasakan dapat berkurang, sehingga ia dapat lebih fokus pada pengelolaan bisnis secara keseluruhannya. Karyawannya pun dapat dilatih untuk memastikan kualitas layanan agar tetap terjaga, seperti dalam proses pencucian, penyetrikaan, hingga melayani pelanggannya. Selanjutnya pada aspek produksi, Laundry Sinar Jaya ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan berinvestasi pada peralatan yang lebih modern lagi, seperti mesin cuci dan pengering berkapasitas besar sehingga dapat memuat lebih banyak lagi, serta menggunakan setrika uap agar tenaga yang dipakainya tidak terlalu membuang waktu. Alat-alat ini pun dapat mempercepat proses produksi dan juga menghemat energi sehingga operasionalnya menjadi lebih efektif. Selanjutnya pada aspek keuangan, pembenahan ini dapat dilakukan dengan memulai menggunakan aplikasi pencatatan keuangan sederhana untuk memonitor pemasukan dan pengeluarannya secara teratur. Pemilik dapat perlu memisahkan keuangan pribadi dan bisnis untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan dananya. Selain itu, penting juga bagi Laundry Sinar Jaya untuk menyisihkan sebagian pendapatannya sebagai dana cadangan yang nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan darurat seperti perbaikan mesin atau pembelian peralatan baru.
Dengan pengelolaan keuangan yang baik ini, bisnisnya dapat lebih stabil dan mampu menghadapi tantangan keuangan di masa depan. Selanjutnya pada aspek teknologi, Laundry Sinar Jaya ini dapat memanfaatkan aplikasi manajemen laundry untuk mencatat pesanan pelanggan secara digital dan juga melacak status pengerjaan dan pengelolaan data pelanggan. Selain itu, penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp bisa dapat membantu meningkatkan promosi dan juga menjangkau pelanggan baru. Dengan memanfaatkan teknologi ini, tentunya Laundry Sinar Jaya dapat memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan, seperti notifikasi pesanan selesai atau diskon khusus yang diumumkan secara online. Yang terakhir pada aspek manajemen risiko, Laundry Sinar Jaya ini perlu mengambil langkah-langkah preventif untuk melindungi bisnisnya dari gangguan yang tidak terduga. Perawatan rutin pada peralatan pun harus dilakukan untuk mencegah kerusakan mendadak. Dan pemilik juga dapat mempertimbangkan untuk memiliki asuransi usaha untuk melindungi dari resiko besar seperti adanya kebakaran ataupun bencana alam lainnya. Selain itu, perencanaan operasional yang matang pun seperti membuat jadwal cadangan saat pemilik berhalangan juga dapat membantu menjaga kontinuitas layanan kepada pelanggan. Jadi dengan melakukan pembenahan menyeluruh dari berbagai aspek sumber daya manusia, aspek produksi, keuangan, teknologi, dan aspek manajemen risiko, Laundry Sinar Jaya ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pelanggan, juga dapat memperkuat daya saingnya sebagai salah satu pilihan utama dalam layanan laundry di sekitarnya. Jadi secara keseluruhan bisnis dari Laundry Sinar Jaya ini dapat membuktikan bahwa usaha laundry yang skala mikro ini dan dikelola secara mandiri dapat beroperasi secara efisien dan juga tentunya menguntungkan. Meski tantangan dalam menghadapi keterbatasan kapasitas dan juga resiko dari kelelahan pemilik, pengelolaan yang struktur dan fokus pada kualitas layanan dapat memungkinkan usaha ini untuk terus berkembang dan juga tentunya bersaing di industri laundry. Dan kunci kesuksesan juga terletak pada manajemen waktu yang efektif dan standar yang berkualitas dan juga konsisten, juga hubungan personal dan pelanggan, dan didukung oleh penggunaan teknologi dan sistemnya terorganisir. Baik, demikian pembahasan mengenai bisnis UMKM dari Laundry Sinar Jaya dari berbagai aspek seperti mulai dari aspek sumber daya manusia, aspek teknologi, aspek keuangan, aspek produksi, dan juga aspek manajemen risiko. Dari setiap aspek tersebut memiliki tantangan dan juga peluang yang dapat menjadi fondasi untuk pertumbuhan bisnis di masa depan. Dengan melakukan pembenahan secara menyeluruh dan terus beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar, Laundry Sinar Jaya ini dapat semakin berkembang
memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan dan menjadi salah satu pelaku UMKM yang sukses di bidang laundry. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan yang akan merintis atau yang sedang merintis usaha-usaha serupa. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.